Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Cahaya Mertasari Dewi, NPR 18331211042. Di sini saya memaparkan materi tentang standar akuntansi keuangan sektor publik. Sebelumnya, saya dan kelompok saya akan membahas tentang pertama, pengertian akuntansi keuangan sektor publik, yang kedua, tujuan akuntansi sektor publik, yang ketiga, manfaat akuntansi sektor publik, yang keempat, ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik, yang kelima, perkembangan standar akuntansi sektor publik, yang keenam, pertimbangan pemilihan dasar akrual, yang ketujuh, teknik penyusunan standar, yang ke-8 standar akuntansi pemerintah, dan yang terakhir International Public Sector Accounting Standard. Yang pertama, standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Yang kedua, standar akuntansi keuangan sektor publik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Dan yang keempat, ada standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Yang ketiga, ada standar akuntansi keuangan sektor publik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika standar terlalu banyak, standar terlalu rumit, tidak ada standar tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum atau general purpose standar, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan dan intern, organisasi besar dan organisasi kecil. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks atau kedua-duanya. Lalu yang keempat, ada tujuan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Lalu, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencangkup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya. Lalu ada manfaat standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, ada meningkatkan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Lalu ada ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum, terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, yaitu: yang pertama, ada standar nomenklatur, yang kedua, standar akuntansi sektor publik, yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara, dan yang keempat, standar akuntansi biaya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Saya, Nyonya Mancaini Prabowati, NPM 1833121115, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkembangan standar akuntansi sektor publik. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Dalam standar ini, IAIKASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan dan auditing antara yurisdiksi dan mana yang paling tepat antara sektor publik dengan sektor swasta. Dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basic dan ekonomi basic, SAKSP dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi. Walaupun dalam praktek dan aplikasi prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen keuangan pada entitas sektor publik dapat terjadi baik pada entitas dengan level yurisdiksi yang sama maupun yang berbeda. Semuanya tergantung pada kebijakan dan praktek yang ada. Penerapan SAKSP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable, sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomis. Pertimbangan pemilihan dasar akrual. Standar akuntansi keuangan sektor publik telah memilih dasar akrual sebagai basis pencatatan akuntansi. Dasar akrual mengakui transaksi dan kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi. Elemen-elemen dalam dasar akrual yang diakui adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan, dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Model pelaporan terdiri dari neraca, laporan kinerja keuangan, dan laporan arus kas. Materialitas merupakan konsep dalam pelaporan keuangan yang menghubungkan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan akrual dapat diukur, dapat dipercaya, relevan pada kebutuhan pemakai, mudah dipahami, jelas dan akurat, disajikan menurut periodisasi, konsisten, komparabilitas di antara entitas yang sama, dan materialitas. Materialitas informasi dikatakan material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan yang diambil atas dasar laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva serta kewajiban. Pada umumnya, informasi tersebut disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, misalnya A. Kas dan setara kas, B. Piutang anggota atau penerima jasa lainnya, C. Persediaan, D. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, E. Surat berharga atau efek dan investasi jangka panjang, F. Tanah, bangunan, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi sektor publik secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode pengelompokan aktivitas dalam arus kas. Aktivitas investasi. Aktivitas ini meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian atau pewakafan tanah, bangunan, dan peralatannya, yaitu aktiva yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Aktivitas pembelanjaan atau pembiayaan meliputi perolehan sumber daya, pemberian layanan bagi masyarakat, meminjam uang atau membantu masyarakat yang memerlukan, dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, serta memperoleh dan membayar sumber-sumber lainnya.
Aktivitas operasi meliputi seluruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi serta pembiayaan. Aktivitas operasi umumnya meliputi penyediaan layanan. Arus kas terdiri dari aktivitas operasi umumnya adalah dampak kas dari transaksi dan peristiwa lain yang diperhitungkan. Posisi keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang mempunyai manfaat di masa depan bagi penyelenggaraan organisasi sektor publik. Kewajiban adalah utang organisasi sektor publik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar dari sumber daya organisasi sektor publik. Ekuitas adalah hak residu atas aktivitas organisasi sektor publik setelah dikurangi semua kewajiban. Teknik penyusunan standar. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. A. Evaluasi masalah pada tahap awal, mengadakan riset dan analisis, menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. D. Mengadakan dengar pendapat umum. E. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. F. Menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. G. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. H. Memutuskan atau keputusan penerbitan. I. Menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Standar akuntansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nimari Desi Komalasari, NPM 145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai lingkup standar akuntansi pemerintahan. Lingkup standar akuntansi pemerintahan atau SAP meliputi salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara mengamankan tugas penyusunan standar tersebut kepada Komite Standar yang independen dengan keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Yang ketiga, sesuai amanat undang-undang di atas, Presiden menetapkan keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Konsultatif dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja, di mana Komite Konsultatif bertugas untuk memberikan konsultasi dan pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan, dan Komite Kerja bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan serta menyusun konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintahan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi peraturan pemerintah. Yang kelima, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya seperti IPSAP atau Interpretasi Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknis. Yang ketujuh, IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna mempermudah pedoman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan strategi dari KSAP. Yang pertama,
KSAP bertujuan meningkatkan akutabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. B. Dalam mencapai berorientasi pada IPSAP, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. D. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju ke akrual atau kas toward akrual. E. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai pada tahun 2007. F. Menyusun SAP, KSAP menggunakan materi atau referensi yang dikeluarkan oleh yang pertama, International Federation of Accounting, yang kedua, International Accounting Standard Committee, yang ketiga, International Monetary Fund, yang keempat, Ikatan Akuntansi Indonesia, yang kelima, Financial Accounting Standard Board at USA, yang terakhir, Governmental Accounting Standard Board USA. Selanjutnya, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS, di mana IPSAS pertama yaitu Presentasi of Financial Statement, IPSAS 2 Cash Flow Statement, IPSAS 3 Net Surplus of or Deficit for the Period, Fundamental Error and Change in Accounting Policy, IPSAS 4 The Effect of Change in Foreign Exchange Rate, IPSAS 5 Borrowing Cost, IPSAS 6 Consolidated Financial Statement and Accounting for the Control Entities, IPSAS 7 Accounting for Investment in Associated, IPSAS 8 Financial Reporting of Interest in Joint Venture. Selanjutnya, tentang International Federation of Accounting, di mana International Federation of Accounting IFAC yang didirikan di Munich pada tahun 1977 merupakan federasi dan organisasi akuntan internasional. Jadi para anggota negara Dewan Perwakilan The Council IFA. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.